Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marilyn Novitasari, NIM 1952-11275 dari kelas MBS 5C Kewirausahaan. Tugas pertama, manajemen pengambilan keputusan. Yang pertama adalah materi tentang konsep pengambilan keputusan. Apa sih pengertian dari pengambilan keputusan itu? Menurut Drummond, pada tahun 1993, pengambilan keputusan adalah usaha untuk menciptakan kejadian-kejadian pada masa depan. Menurut Harrison, berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses mengevaluasi berbagai alternatif yang berhubungan dengan tujuan individu atau organisasi. Pengambilan keputusan erat kaitannya dengan upaya untuk memecahkan masalah atau potensi masalah yang dihadapi seseorang atau organisasi. Menurut Sutisna, pengambilan keputusan merupakan memilih tindakan tertentu antara sejumlah tindakan alternatif yang mungkin. Nah, dari definisi-definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengambilan keputusan adalah proses memecahkan masalah dengan cara menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dengan tujuan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis pengambilan keputusan. Keputusan berdasarkan tingkat keputusan. Yang pertama, manajemen puncak, berkaitan dengan masalah perencanaan yang bersifat strategis. Yang kedua, manajemen menengah, menangani masalah kontrol atau pengawasan yang sifat pekerjaannya lebih banyak pada masalah administrasi. Yang ketiga, manajemen tingkat bawah berkaitan dengan kegiatan operasional atau harian. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Keputusan berdasarkan regularitas. Yang pertama, pengambilan keputusan terprogram, yaitu pengambilan keputusan yang bersifat rutinitas dan berulang-ulang dengan cara penanggulangan telah ditentukan untuk penyelesaian masalah melalui prosedur serangkaian langkah yang berhubungan dan berurutan yang harus diikuti oleh pengambil keputusan. Aturan, ketentuan yang mengatur apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pengambil kebijakan. Dan kebijakan, pedoman yang menentukan parameter untuk membuat keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak terprogram, yaitu pengambilan keputusan yang bersifat tidak rutinitas dan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak berstruktur. Keputusan berdasarkan lingkungan. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Pengambilan keputusan di mana berlangsung hal-hal. Yang pertama, alternatif yang harus dipilih hanya memiliki satu konsekuensi hasil jawaban. Yang kedua, keputusan yang diambil didukung dengan data yang lengkap. Yang ketiga, dalam kondisi ini, pengambil keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang. Yang keempat, biasanya selalu dihubungkan dengan keputusan yang menyangkut masalah rutin. Dan yang terakhir, teknik penyelesaiannya biasanya menggunakan teknik program linear, model transportasi, model penugasan, model antrian, model inventory, dan model network. Pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Pengambilan keputusan di mana berlangsung hal-hal. Yang pertama, alternatif yang dipilih mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil. Yang kedua, pengambilan keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tindakan. Yang ketiga, diasumsikan bahwa pengambil keputusan mengetahui peluang yang akan terjadi terhadap berbagai tindakan dan hasil. Yang keempat, resiko terjadi karena hasil pengumpulan keputusan tidak dapat diketahui dengan pasti. Dan yang terakhir, teknik pemecahannya yaitu dengan menggunakan konsep probabilitas seperti model keputusan probabilistik, model inventory probabilistik, model antrian probabilistik. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan di mana yang pertama, tidak diketahui sama sekali hal jumlah kondisi yang mungkin timbul. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Dan teknik pemecahannya adalah menggunakan beberapa metode, yaitu metode Maximax, metode Laplace, metode Minimax Regret,
metode realisme, dan dibantu dengan tabel hasil. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Pengambilan keputusan di mana kepentingan dua atau lebih pengambil keputusan saling bertentangan dalam situasi persaingan. Pengambil keputusan saling bersaing dengan mengambil keputusan lainnya yang rasional, tanggap, dan bertujuan untuk memenangkan persaingan tersebut. Pengambil keputusan bertindak sebagai pemain dalam sebuah permainan. Teknik pemecahannya adalah menggunakan teori permainan. Materi yang selanjutnya adalah Management Science. Menurut Townley tahun 2001, Management Science adalah seperangkat proses menciptakan dan berbagi pengetahuan ke seluruh organisasi untuk mengoptimalkan pencapaian misi dan tujuan organisasi. Manajemen sains adalah penerapan ilmiah dengan menggunakan perangkat dan model matematika untuk memecahkan masalah manajemen dalam rangka membantu manajer dan pimpinan serta pihak manajemen lain untuk membuat keputusan yang terbaik. Jenis-jenis teknik manajemen sains ada 8, yaitu program linier, simulasi, analisis jaringan, teknik evaluasi metode proyek, pengendalian persediaan, analisis keputusan, teori antrian, dan probabilitas dan statistik. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah metode ilmiah dalam manajemen sains. Yang pertama, melakukan observasi, mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang dialami organisasi atau perusahaan agar masalah tersebut dapat dikenali dan bisa diantisipasi sebelumnya. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Masalah harus dapat didefinisikan dan dijabarkan dengan singkat, tepat, dan jelas. Visi dan misi perusahaan akan sangat membantu dalam mengetahui masalah yang sedang terjadi. Yang ketiga, membuat pemodelan. Suatu pemodelan secara manajemen sains yang tepat harus dibuat ringkas untuk menggambarkan masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat, menentukan solusi. Pemecahan masalah bisa dilakukan dengan program linear, metode grafis, simplex, transportasi, penugasan dan lain-lain, stokastik, probabilitas, dan teknik jaringan lainnya, meliputi simulasi, peramalan, analisis hierarki, dan lain-lain. Yang kelima, melakukan perhitungan untuk mendapatkan solusi, ada di mana satu model manajemen sains tidak memungkinkan mendapat solusi yang optimal, sehingga harus menggunakan pemodelan lainnya agar benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama manajemen sains yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang manajer, baik yang bergerak dalam sektor publik maupun swasta, dalam proses pengambilan keputusan dengan cara pendekatan model-model matematika. Yang selanjutnya adalah contoh real penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Saya mengambil contoh dari perusahaan NHS menerapkan model manajemen sains dalam pengembangan perusahaannya. Persaingan global telah menimbulkan standar kompetisi baru dan ketat antar perusahaan. Dengan semakin tingginya persaingan, menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerja berbagai elemen di dalam organisasi atau perusahaan. Salah satu cara yang kini semakin berkembang untuk mewujudkan kesuksesan tersebut yaitu dengan mengintegrasikan sistem informasi sebagai penerima data secara cepat dan akurat untuk sebuah kerangka kerja transaksi keseluruhan perusahaan dengan berbagai hubungan ke pemrosesan pesanan, penjualan, manajemen dan pengendalian persediaan, perencanaan produksi, distribusi, dan keuangan. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen pengambilan keputusan untuk tugas pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.